Mimpi yang mengajakku. Kejadian pas gue masih kelas 2 SMA. Untuk tempat tanggal beberapa gue udah lupa. Yang gue inget cuma harinya doang, yaitu hari Selasa. Waktu malam sekitar jam 8, gue masih berkutat dengan tugas sekolah. Sekedar info, waktu itu gue tinggal sama nenek yang berlokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah tugas selesai, gue kerjain. Akhirnya gue mutusin buat main ke rumah teman gue. Soalnya masih belum ngantuk banget. Puas main, akhirnya gue balik ke rumah sekitar jam 12 malam. Nah, pas di jalan gue ngerasain ada yang aneh di sekitar gue. Ada suara seperti manggil-manggil gitu ya, walaupun samar tetapi jelas. Karena gue balik naik motor. Jadi gue cuekin. Sepanjang gue pulang, itu gue ngelewatin daerah persawahan yang kurang lebih 1 kilometer barulah masuk ke daerah pemukiman. Setelah ngelewatin sawah, itu barulah suara-suara aneh tadi gak terdengar lagi. Sampai di rumah, kamar gue ngerasa panas banget gak kayak biasanya. Tapi karena gue orangnya cuek, yang gak pedulian sama sekali, selesai cuci muka, gue langsung berbaring. Dan gak lama gue langsung tidur. Nah, pas lagi tidur ini, gue mimpi aneh banget. Di dalam mimpi gue, di rumah nenek gue ini seperti ada acara selamatan. Banyak banget orang pakai baju hitam dengan kepala yang nunduk, sambil ngobrol gak jelas. Gue berusaha mendengar tetapi tidak pernah jelas apa yang dikatakan mereka. Sampai akhirnya terdengar suara nenek gue manggil-manggil dari depan rumah. Yang gue ingat dalam mimpi gue itu, nenek gue bilang jangan diikuti ya, jangan didengar juga. Begitu kurang lebih. Nggak lama setelah itu ada yang manggil-manggil gue lagi. Dik, papamu datang. Pas gue lihat di jalan depan rumah gue ada om gue yang nunjukin ke arah kiri. Saat gue noleh, bener aja ada papa lagi berdiri pakai baju putih. Gue inget banget kalau baju yang dipakai tuh baju gue yang ada gambar tribal di bagian dada. Gue pun nanya, papa kapan dateng? Gak ada jawaban. Yang ada cuma senyum terus balik badan dan pergi. Arah yang papa tuju itu jalannya gelap banget. Gue manggil-manggil papa tapi gak dijawab. Pas gue pengen kejar, om gue langsung nangkep tangan gue dan narik gue supaya gak ngejar papa. Sambil teriak-teriak gue bilang, papa jangan pergi. Tapi om gue bilang jangan dikejar, itu setan, niatnya jahat banget. Dia pengen ngajak kamu. Gue pun masih teriak-teriak dan bilang kalau itu bener papa. Akhirnya perlahan papa gak kelihatan di tempat gelap tadi. Seketika nenek gue udah ada di sebelah gue dan memegang tangan gue sambil bilang syukur kamu gak diajaknya. Setelah itu gue langsung terbangun dan gue lihat jam di dinding menunjukkan ke arah jam 4:30 pagi. Di saat bangun dada gue berdegup kencang banget karena takut terjadi apa-apa. Gue langsung nelpon papa. Hati gue lega banget pas telepon diangkat. Dan kebetulan papa habis sholat subuh. Setelah gue sholat subuh, gue semperin cerita ke nenek gue. Tapi gak tahu kenapa pas gue habis cerita, nenek gue agak panik dan bilang, untung kamu gak ikut, alhamdulillah. Dan malamnya nenek gue bikin acara selamatan gitu. Gue gak ngerti apa maksudnya. Semakin gue dewasa, akhirnya gue paham apa yang dimaksud nenek gue. Mungkin kalau gue ikut papa yang ada di dalam mimpi gue waktu itu, bisa jadi gue gak bakal ada sekarang ini.